Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, ataupun menjelang malam. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Makanan Tegaan dengan NIF 1715. Izin menjelaskan terkait mekanisme pasar feature pada kelas pengenalan keuangan derivatif. Nah, adapun outline materi yang akan dibahas di sini adalah yang pertama background feature market itu sendiri, kemudian spesifikasi kontrak feature, margin dan mark to market, konvergensi feature spot price, dan study case. Selanjutnya, di sini kita akan lebih kenal nih latar belakang dari si pasar feature. Jadi pasar feature itu apa sih? Pasar feature itu adalah pasar keuangan yang memperdagangkan kontrak berjangka atau feature kontrak untuk membeli atau menjual aset tertentu seperti komoditas, mata uang, atau indeks saham pada harga yang ditentukan dan tanggal di masa depan. Jadi bedanya feature dan forward yang teman-teman tahu itu merupakan salah satu instrumen derivatif. Nah, kalau feature itu diperdagangkan aktif di bursa, sedangkan forward itu tidak diperdagangkan aktif di bursa. Jadi dia langsung disepakati langsung antar pihak. Kemudian kalau feature itu dia lebih fleksibel untuk tanggal jatuh temponya, sedangkan forward itu hanya memiliki satu tanggal jatuh tempo. Kemudian feature itu diselesaikan harian, jadi secara by mark to market sesuai dengan kondisi pasar. Kemudian kalau forward itu diselesaikan di akhir kontrak. Nah, selanjutnya ada background future market dari beberapa bursa. Jadi ada beberapa bursa resmi yang sudah melakukan namanya pasar future, yaitu seperti CME Group, kemudian ada International Exchange Eurex atau EIC, kemudian ada Tokyo Financial Exchange, dan masih banyak lagi. Kemudian pembentukan kontrak itu dibedakan menjadi dua, ada yang sebagai posisi long dan ada yang sebagai posisi short. Jadi kalau posisi long itu dia yang menjual si komoditas atau asetnya, sedangkan short itu yang membeli. Kemudian penentuan harga itu, kalau harga future sendiri itu dia diikuti oleh mekanisme supply dan demand. Jadi dia sangat apa namanya berpengaruh pada hukum penawaran dan permintaan. Nah, kemudian ada namanya spesifikasi nih. Spesifikasi apa saja sih dalam kontrak feature? Jadi si bursa ini akan menjelaskan kepada si pembeli kontrak untuk memahami nih apa saja yang menjadi spesifikasi dari pasar feature sendiri. Nah, yang pertama adalah aset yang diperdagangkan. Jadi harus jelas aset diperdagangkan itu seperti apa. Misalkan komoditas jagung atau enggak emas, kemudian ada ini saham dan lain-lain. Kemudian ukuran size kontraknya itu berapa. Jadi harus jelas berapa kontrak, misalkan dia ingin berkontrak di perusahaan tersebut selama 3 bulan. Kemudian pengaturan penerimaannya itu seperti apa, kemudian bulan penerimaannya kapan, kuotasi harga. Jadi kuotasi harga itu harga yang ditentukan sesuai dengan kondisi harga pasarnya gimana. Kemudian ada batas harga dan batas posisi. Jadi dalam menentukan spesifik kontrak ini harus tentukan batas harganya ketika harga pada saat naik ataupun harga spesifik pada saat turun itu berapa sih harga limitnya. Kemudian posisi kontrak ini dari perjanjian itu berapa. Jadi di situ harus dijelaskan secara detail. Nah, kemudian ada yang namanya margin mark to market. Jadi di sini dikenalkan nih tujuan margin itu adalah untuk menghindari default kontrak dan memastikan dana tersedia untuk membayar trader yang mendapatkan keuntungan. Jadi dalam margin itu ada terbagi menjadi dua, ada margin awal atau initial margin dan margin pemeliharaan atau maintenance margin. Jadi kalau initial margin itu semacam dana jaminan lah yang disetorkan oleh seorang investor kepada perusahaan saat dia bergabung dalam kontrak di perusahaan tersebut. Nah, biasanya itu yang menentukan itu dari bursanya sendiri. Nah, namanya itu adalah clearing house bursa. Nah, sebenarnya ada maintenance margin, yaitu tingkat saldo minimum yang harus dipertahankan dalam akun margin. Jadi kalau misalkan dari margin awalnya itu lebih rendah dari harga margin buyernya, maka itu akan menjadi saldo minimum si perusahaan tersebut pada seorang investor ini. Nah, kemudian ada penyelesaian harian daily statement. Ya, jadi setiap harga perdagangan itu akun marginnya akan mengikuti harga pasaran. Jadi berpengaruh pada supply dan demand tadi. Jadi dia berpengaruh, harganya itu akan sangat berpengaruh. Sehingga nanti akan mencerminkan berapa sih keuntungan dan kerugian dari investor pada kondisi pasar yang ada. Selanjutnya ada margin call atau price margin. Jadi jika saldo akun margin jatuh di bawah tingkat pada pemeliharaan, maka investor akan menerima margin call. Kemudian ada peran clearing house. Jadi peran clearing house itu ya semacam apa ya? Dia bertindak sebagai perantara antara si pihak long dan short ini dalam transaksi future tadi. Kemudian ada mitigasi risiko kredit risk, itu sistem margin telah sangat berhasil dan bisa buat trader bursa besar melalui yang selalu mendapatkan kontrak bisa dihormati. Jadi ada beberapa mitigasi risiko kredit ketika terjadi miskom. Kemudian ada konvergensi future price to spot price. Jadi di sini ada dua grafik, yaitu di mana ketika harga future-nya itu lebih tinggi daripada harga spot price selama periode pengiriman, maka dia akan mendekati harga yang sama. Kemudian begitu sebaliknya ketika harus spot price-nya lebih tinggi dibanding harga future-nya, dia akan semakin berjalannya waktu dia akan mendekati jangka waktunya. Sehingga di sini akan timbul namanya arbitrage, yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya kita dari teori yang ada kita coba untuk gimana sih penerapan pasar future itu dalam dunia sehari-hari kita. Jadi misalkan di sini ada tadi guys, PT Agro Investasi Jakarta ini melindungi diri dari risiko kenaikan harga jagung karena jagung itu adalah bahan baku utama pakan ternak pada perusahaan PT Agro Investasi ini. Ya, katakanlah saya bilang PTEA ya. Nah, kemudian dia masuk ke kontrak future dari CMA Group dengan pilihan bulan September dengan harga 600 yen per jantan. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya si perusahaannya ini sebagai posisi long untuk membeli dan Kansas ini sebagai posisi short untuk menjual. Nah, kontrak yang digunakan apa aja? Yaitu asetnya tadi yaitu berupa jagung, tapi jagung sini memiliki grade atau standar kualitasnya. Itu dia maunya nomor 2. Ya, kuningnya nomor 2. Kemudian dia perusahaan apa dari si CME Group ini bisa memberikan opsi nih terkait dari harganya. Dari si nomor 1 itu berapa, misalkan dia lebih kecil kah atau nomor 3 itu lebih tinggi kayak gitu. Jadi itu bisa disebut harganya pada kontrak aset. Kemudian ukurannya misalkan dia 5.000 per gantang per kontraknya. Jadi dia membeli 10 kontrak dengan total 50 gantang. Bulan pengiriman itu bulan September, lokasi pengiriman itu di sisa Chicago, misalkan bulan terakhir itu di Chicago. Nah, kuotasi harganya dalam sen per gantang. Jadi
Satuannya itu sen per gantang. Nah, batas harga dan posisinya harga harian itu hanya bergerak boleh dari kurang lebih 40 sen, sedangkan maksimal itu 12.000 kontrak per spekulan. Nah, nah pada terjadi nih kondisi di mana pada awal Agustus harga jagung itu naik menjadi 640 sen. Sehingga si perusahaan ini itu dia langsung bisa menutup posisi dengan jual 10 kontrak jagung Septembernya tadi dengan mendapatkan keuntungan 40 sen dikali 55.000 dikali 10 kontrak. Sehingga dia akan mendapatkan keuntungan 20.000 dolar. Nah, kalau misalkan dia tidak menutupi posisi ini, maka kemungkinan penerimaan fisiknya itu pada September, di mana petani Kansas ini akan memberikan jagung itu langsung ke gudang Chicago-nya. Tapi karena si perusahaannya ini itu lebih memilih untuk menutup posisinya, karena awal Agustus harganya sudah naik sebesar 10, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan nih kontrak yang dia setujui. Karena seperti yang kita bahas tadi bahwa tanggal jatuhnya itu lebih fleksibel, dia bisa menutup kapan aja, tergantung dari kondisi pasarnya. Nah, kemudian si PTA ini atau Greenpeace ini menyetor margin alih sebesar 15.000 per kontrak. Sementara tadi dia belinya 10 kontrak, berarti totalnya ya 150 dolar. Nah, setiap hari akun marginnya akan disesuaikan dengan mark to market. Jadi saat harga naik, berarti saldo marginnya akan bertambah. Jadi akan dipengaruhi sama kondisi pasar. Itu misalkan harganya turun, berarti marginnya akan berkurang. Kayak gitu. Jadi misalkan nih, ketika harganya naik dari 600 ke 620 sen, berarti kan dia akan menerima keuntungan rent sebesar 20% dari harga awalnya. Sehingga nanti keuntungan itu akan langsung masuk ke dalam akun marginnya. Sedangkan kalau misalkan dia turun 590 sen, maka dia akan berkurang. Dan mungkin bisa mengakibatkan harganya itu akan mendekati si maintenance margin atau tingkat saldo minimum rata-ratanya yang biasa dikeluarkan dari si broker ini. Kemudian ada clearinghouse tadi, berarti si clearinghouse ini akan menjamin seluruh transaksi perusahaan ini itu nggak akan gagal bayar, sehingga perusahaannya akan tetap menerima haknya. Nah, kemudian pada saat menjelang awal September, ternyata harga spot future jagung itu turun dari 640 ke 615, sementara harga spot pasar fisik jagung itu sebesar 615 sen. Berarti kan di sini ada terjadi konvergensi dari harga future ke harga spot yang sama. Ketika harga future terlalu tinggi, maka peluang arbitrase itu akan terjadi, di mana dia akan menjual future-nya dan beli jagung untuk dikirimkan. Sedangkan kalau harga future-nya turun, itu pembeli akan lebih beli kontrak future-nya, yang nanti perlahan harga kontraknya itu akan turun dan akan mendapatkan harga future-nya itu sama dengan harga spot. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, atau menjelang malam.